Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, Erick Thohir tegaskan perjuangan Timnas belum berakhir. Sintayong puji perkembangan pesat Timnas Indonesia. Media Inggris doakan skuad Garuda Muda lolos ke Piala Asia U23. Dan momen jenaka penggawa Timnas usai laga lawan Chinese Taipei U23. Jadi simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia memiliki jadwal yang sangat padat di bulan September ini. Ada 3 event yang akan diikuti penggawa Garuda ini, diantaranya FIFA Matchday, kualifikasi Piala Asia U23, dan Asian Games Hangzhou. Sebagai tambahan informasi, laga Asian Games ini akan digelar pada 23 September hingga 8 Oktober mendatang. Dalam hal ini, kekuatan Timnas akan diisi para pemain U24 dan dilatih Indra Syafri. Di samping itu, manajer Timnas Indonesia Endri menjelaskan, skuad Timnas U24 akan didominasi nama-nama dari Timnas U23 yang saat ini ikut kualifikasi Piala Asia U23 2024. Nantinya ditambah 3 pemain senior. Dengan demikian, 5 pemain Timnas U23 yang berkarir di luar negeri, yakni Pratama Arhan, Elgan Bagot, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk masuk incaran. Tetapi PSSI masih menunggu jawaban dari klub pemilik lantaran Asian Games bukan merupakan agenda resmi FIFA dan PSSI tidak memasang target juara di Asian Games 2022. Tetapi federasi berharap skuad Garuda Muda bisa melangkah jauh. Selain pemain abroad dari Timnas U23, PSSI juga memanggil pemain abroad dari tim senior seperti Asdawi Mangkualam, Jordi Amat, hingga Sadil Ramdhani. Kabar mengejutkan datang dari salah satu rival Timnas Indonesia di grup D Piala Asia 2023. Jepang secara mengejutkan mengalahkan Jerman dengan skor cukup telak di laga FIFA Matchday yang digelar pada Minggu dini hari tadi. Tim berjuluk Samurai Blue itu berhasil menggasak Jerman dengan skor 4-1. Di laga itu, Timnas Jepang unggul lebih dahulu melalui aksi dari Junya Ito pada menit ke-11, lalu langsung dibalas cepat oleh Leroy Sane. Namun tak berselang lama, skuad Aran Haji Memoriasu itu unggul lagi melalui gol Ayase Ueda pada menit ke-22 dan babak pertama pun berakhir dengan skor 2-1. Tak sampai di situ, di babak kedua Timnas Jepang justru tambah menggila di mana mereka berhasil menambah 2 gol lagi melalui Takuma Asano dan Ao Tanaka pada menit-menit akhir pertandingan. Sebagai tambahan informasi, ini bukan pertama kalinya Jepang mengalahkan Jerman, di mana mereka juga pernah mengalahkan Jerman di Piala Dunia 2022 Qatar. Di samping itu, dengan keganasan Jepang di FIFA Matchday ini memberikan sinyal bahaya bagi Timnas Indonesia yang akan bertemu di fase grup Piala Asia 2023. Dengan ini, para supporter berharap proses naturalisasi pemain keturunan Grade A segera terlaksana sebelum akhir tahun ini. Mengingat Piala Asia 2023 akan digulirkan pada Januari tahun depan. Timnas Indonesia baru saja menjalani perjuangannya di kualifikasi Piala Asia U23 2024 Qatar. Skuad Garuda Muda mengawali pertandingannya dengan melawan Chinese Taipei. Laga yang digelar di Stadion Manahan Solo itu, skuad Aran Sintayong berhasil menang dengan skor mengejutkan. Skuad Garuda berhasil menjebol gawang Chinese Taipei 9 kali tanpa balas. Dalam hal ini, Marcelino menjadi pembuka keran gol Timnas Indonesia dan Pratama Arhan menjadi penutup kemenangan besar tersebut. Tentu dengan hasil tersebut membuat para pemain dan para pendukung bersorak-sorai. Di samping itu, Ketua Umum PSSI buka suara terkait hasil yang diperoleh skuad Aran Sintayong itu. Pria berusia 53 tahun itu merasa bangga, namun ia meminta kepada para penggawa Garuda Muda untuk tidak berpuas diri dan tidak terlarut dalam euforia kemenangan ini. Sebab menurut Erick Thohir, perjuangan Timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2024 belum berakhir. Masih ada 1 pertandingan lagi, yakni melawan Turkmenistan U23 untuk menentukan lolos atau tidaknya Timnas Indonesia ke putaran final Piala Asia U23 2024. Laga tersebut akan digelar pada 12 September mendatang. Pelatih Chinese Taipei buka suara terkait kekalahan yang memalukan di laga kualifikasi Piala Asia U23 2024.
Sebagaimana diketahui, skuad arahannya itu mengalami kekalahan yang cukup besar yakni 9-0. Zheng Tailin mengaku cukup terpukul dengan hasil kekalahan telak tersebut. Namun ia tetap mengucapkan selamat kepada sang pemenang. Tentu dengan hasil tersebut, Taiwan U23 sudah dipastikan gugur dalam fase grup kualifikasi Piala Asia U23 2024. Sebab di laga perdananya Chinese Taipei harus kalah 4-0 atas Turkmenistan. Zheng menerima kekalahan tersebut dengan lapang dada. Lebih lanjut, ia yakin anak asuhnya banyak mendapatkan pengalaman dari kualifikasi Piala Asia U23 2024. Zheng tak berkecil hati meski harus tersisih. Dirinya menambahkan bahwa banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan dalam skuadnya. Hal itu berdasarkan catatan selama ajang kualifikasi Piala Asia U23 2024. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia berhasil menggasak Chinese Taipei dengan skor 9-0 di laga kualifikasi Piala Asia U23 2024. Laga Timnas Indonesia U23 versus Taiwan U23 digelar di Stadion Manahan Solo pada Sabtu malam. Usai laga, Sintayong mengaku ingin bertepuk tangan kepada para pemain, sebab mereka telah bekerja keras sepanjang pertandingan. Lebih lanjut, Sin mengingatkan anak asuhnya agar tidak terlena dengan kemenangan telak itu. Sebab lawan akan mencoba memanfaatkan setiap kelengahan yang terjadi di pertandingan. Senada dengan sang pelatih, Marcelino Ferdinand menegaskan tidak akan memandang remeh siapapun lawan Indonesia ke depan. Para pemain dipastikan akan terus bekerja keras sepanjang laga. Di samping itu, hasil pertandingan tersebut, Sintayong menyebut bahwa Timnas Indonesia sudah mengalami perkembangan yang signifikan. Selain itu, kemenangan atas Chinese Taipei U23 ini juga menjadi rekor baru bagi Sintayong sepanjang karir kepelatihannya, di mana sebelumnya pelatih berusia 52 tahun itu berhasil mengantarkan Korea Selatan U23 menang telak 8-0 atas Fiji di Olimpiade 2016. Tentu dengan hasil tersebut membuat para supporter mendesak PSSI untuk menyodorkan kontrak baru bagi Sintayong. Usai melumat Chinese Taipei U23 dengan skor 9-0, terdapat momen unik yang dilakukan oleh para pemain dan staf kepelatihan Timnas Indonesia, khususnya pelatih kepala yakni Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan itu nampak kegirangan usai mendapati timnya menang atas lawannya tersebut. Saking senangnya dengan hasil tersebut, Sintayong tertangkap kamera melakukan joget di depan ribuan penonton. Sontak para penonton yang hadir pun langsung memberikan tepuk tangan dan sambutan meriah dengan aksi Sintayong. Tidak hanya sekali, Sintayong kembali berjoget setelah sejumlah penonton meneriakkan namanya. Sintayong pun menuruti keinginan supporter hingga akhirnya kembali berjoget-joget untuk merayakan kemenangan Timnas Indonesia. Selain itu, ada momen di mana Sintayong menjewer telinga Marcelino usai melakukan konferensi pers. Selanjutnya ada momen yang membuat gelak tawa supporter, di mana ada video yang memperlihatkan seorang ipar Jenner berjoget di suatu ruangan. Aksi joget ipar Jenner itu seketika membuat para pemain Timnas Indonesia U23 tertawa. Bahkan banyak yang tak menyangka dan kaget dengan begitu luasnya pemain naturalisasi berjoget. Tentu para supporter menginginkan suasana skuad Garuda seperti itu, sebab hal tersebut membuat para pemain semakin akrab. Salah satu media asal Inggris yakni TWTD ternyata juga menyoroti pertandingan perdana Timnas Indonesia dalam ajang kualifikasi Piala Asia U23 2024. Sebagaimana diketahui, laga yang digelar di Stadion Manahan Solo pada Sabtu malam kemarin, skuad Garuda Muda berhasil mengalahkan China Taipei dengan skor mencolok yakni 9-0. Dalam hal ini, media TWTD membuat sorotan khusus kepada bek Timnas Indonesia yakni Elkan Bagot. Di laga tersebut, bek bertubuh jangkung itu menjadi pilihan utama Sintayong dan diduetkan dengan Rizky Ridho. Penampilannya patut diacungi jempol karena solid mengawal pertahanan Timnas Indonesia. Selain ciamik dalam bertahan, Elkan juga turut membantu lini serang. Pemain berusia 20 tahun itu menjadi salah satu pencetak gol Indonesia ke gawang Taiwan pada menit ke-56. Dengan hasil tersebut, media asal kota Ipswich Town itu salut kepada Elkan yang mampu menorehkan performa apik di debut perdananya bersama kelompok umur 23 tahun. Bahkan TWTD menyebut Indonesia bisa merebut tiket Olimpiade Paris 2024 di putaran final Piala Asia U23 yang akan bergulir di Qatar tahun depan.